Selamat pagi Putri. Selamat pagi Bu Enda. Putri sehat? Sehat Ibu. Bu Enda bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat. Telah nampak ceria Putri. Iya Ibu, sama beda juga. Oke, terima kasih. Oke Putri, sepertinya hari ini Putri akan melaksanakan coaching ya. Iya Ibu. Yang di coaching siapa Putri? Yang saya coaching nanti Bu Yuyun. Oh baik-baik. Begini ya Putri, nanti saya kebetulan sebagai observer kegiatan coaching ini nanti akan ada 3 poin yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian observasi selama coaching dilaksanakan, dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Putri. Gak apa-apa ya Putri? Iya Ibu, gak apa-apa. Baik, begini Putri, nanti penilaian selama observasi coaching nanti sesuai dengan rubrik yang telah saya berikan kepada Putri nanti ya. Putri kemarin sudah saya berikan kepada Putri kemarin. Jadi nanti saya akan menilai Putri kan sebagai coach, apakah sudah melaksanakan alur tirta itu, kemudian apakah Putri sudah mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si kunci. Kemudian nanti saya juga mengobservasi Bu Yuyun selaku kunci, apakah Bu Yuyun nanti sudah mengungkapkan ide-idenya untuk menyelesaikan permasalahan. Selain itu Putri, selama coaching nanti jangan lupa untuk menerapkan prinsip coaching ya. Yang pertama kemitraan, kemudian berpikir kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi si coaching. Si coaching itu ya. Iya. Baik, gini Putri, nanti pada waktu coaching nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan Putri nanti? Dalam coaching nanti yang akan saya terapkan di situ yaitu kehadiran penuh Ibu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi nanti Putri akan mengembangkan 3 poin kompetensi itu ya. Saya pengen tahu nih Putri, yang pengen dispesifikkan dari 3 kompetensi itu yang mana Putri? Kalau yang saya spesifikkan dari 3 kompetensi itu yang kehadiran penuh Ibu, kehadiran penuh sama mendengarkan aktif. Itu yang ingin saya kembangkan. Jadi yang dispesifikkan Putri nanti mendengarkan aktif dan memberikan perhatian yang berbobot. Yang kehadiran penuh. Yang kehadiran penuh. Oke. Kehadiran penuh sama mendengarkan aktif. Kehadiran penuh sama mendengarkan aktif. Iya Ibu. Selanjutnya Putri, pertanyaan dari saya ini, indikator untuk kegiatan pengembangan nanti kan ada kompetensi yang dikembangkan di Putri. Indikator pencapaiannya bagaimana Putri? Indikator yang akan saya capai di sini nantinya saya bisa memberikan pertanyaan secara berbobot ya Bu ya. Sehingga si coach tadi itu bisa menyalurkan, membukakan ide gagasannya terhadap permasalahan yang dia hadapi Ibu. Baik-baik, itu jadi indikator ketercapaian dari kegiatan nanti Putri, supaya si coach bisa mengembangkan ide-idenya untuk memecahkan masalahnya. Baik-baik. Baik Putri, mungkin untuk kegiatan pra-observasi saya rasa cukup ya. Terakhir Putri saya lupa nih. Saya lupa. Dari kegiatan ini observasi apa harapan dari Putri? Dari kegiatan observasi dari awal ya Bu ya? Iya. Dari awal sampai akhir, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terus saya sendiri bisa menggali dari speaker tadi supaya dia memiliki ide-ide atau gagasan supaya permasalahan yang dia alami atau permasalahan yang dia miliki dapat segera terselesaikan Ibu. Itu harapan saya. Baik-baik. Mudah-mudahan harapan Putri bisa terlaksana. Setelah ini langsung bisa. Iya. Mohon dukungannya ya Ibu ya. Baik, terima kasih Putri ya. Terima kasih juga Bu Enda. Selamat siang Bu Yuyun. Selamat siang Putri. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Putri. Sehat ya. Bu, tadi telepon ya? Tadi kemarin ya? Kayaknya kemarin Putri. Iya, kok ada panggilan tak terjawab dari Bu Yuyun.
peserta didik saya, yaitu rendahnya minat belajarnya pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Seperti itu. Terus tujuannya Bu Yuyun telepon saya itu apa gitu? Gini Ibu, dari mungkin percakapan kita kali ini ya Ibu ya, saya berharap ya Ibu ya, tujuan saya berharap agar saya menemukan suatu solusi Putri, di mana solusi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, yaitu rendahnya minat belajar siswa di kelas ini. Iya, rendahnya minat belajar ya Bu ya, minat belajar siswa. Oke, itu situasinya seperti apa ini? Situasi sekarang? Baik, kalau situasi sekarang Putri yang saya hadapi itu adalah peserta didik saya. Ini secara keseluruhan ya Putri ya. Tapi sebagian ada yang memperhatikan, sebagian memperhatikan bagian depan. Secara garis besar mereka di bagian belakang yang laki-laki itu biasanya tidak memperhatikan saat saya mengajar itu Putri. Itu ya di kelas berapa ya Bu? Itu di kelas 8C Putri. Oh iya. Seperti itu. Kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut terjadi itu apa ya Ibu? Kalau menurut identifikasi saya ya Putri, yang pertama itu terbatasnya media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Itu pengaruh kalau menurut saya. Kemudian, maaf ini strategi dan metode pembelajaran yang saya gunakan itu kurang tepat Ibu Putri. Ya, dan saya kadang cenderung banyak menjadi teacher center itu yang belum saya rubah Ibu. Ya. Oke, jadi itu yang mempengaruhi ya Bu ya. Jadi mungkin metode yang digunakan itu juga menjadi pengaruh hal tersebut terjadi. Nah, Bu Yuyun, solusi yang diinginkan Bu Yuyun itu apa saja? Seperti apa solusinya itu? Saya menginginkan peserta didik saya nanti terutama yang di kelas 8C ini karena saya wali kelasnya ya. Saya berharap peserta didik saya itu dapat aktif dalam pembelajaran, terutama mereka minimal lah ya gitu ya, mendengarkan atau memperhatikan pada saat saya mengajar di kelas itu begitu. Iya, jadi yang diinginkan Bu Yuyun sendiri supaya siswa tersebut bisa mendengarkan lah ya, mendengarkan pada saat Bu Yuyun menerangkan ya Bu ya. Yang membuat itu terwujud itu apa ya Bu ya? Supaya terwujud itu bagaimana? Supaya terwujud Putri, nanti saya akan berusaha untuk menyajikan bahan materi atau pembelajaran dengan metode tertentu yang sesuai dengan kondisi peserta didik saya. Kemudian saya juga akan merancang pembelajaran yang lebih inovatif mungkin Putri, supaya peserta didik itu lebih tertarik untuk mendengarkan dan memperhatikan saya. Iya, jadi itu gagasan dari Bu Yuyun ya. Mungkin ada gagasan yang lain Ibu. Kalau gagasan yang lain Putri, nantinya Putri ya, saya berharap nanti selain metode ya Putri ya, begini mungkin Putri, saya akan memaksimalkan waktu pada saat pembelajaran kegiatan belajar mengajar di kelas nantinya semaksimal mungkin untuk mentransfer ilmu baik di pelajaran terutama di IPA ya. Saya mengajar IPA dengan seni budaya Putri. Iya. Nantinya saya buat nanti saya cari cara-cara tertentu gimana atau metode tertentu gimana peserta didik dapat menangkap apa yang saya terangkan atau saya sampaikan. Iya Bu Yuyun. Gagasannya. Jadi seperti yang sudah Bu Yuyun sampaikan, jadi nanti Bu Yuyun akan membuat metode-metode ya, metode-metode pembelajaran terutama pada pelajaran IPA ya Bu ya. Jadi supaya menarik perhatian dari siswa tersebut. Nah, dari membuat metode-metode itu yang harus disiapkan apa saja Bu Yuyun? Dari metode tersebut ya Putri yang harus dipersiapkan adalah
MPP ya. Kemudian juga saya akan menggunakan alokasi yang tepat, alokasi waktu yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, Putri. Kemudian juga saya akan berusaha untuk menyiapkan alat peraga supaya peserta didik saya ini lebih tertarik dalam pembelajaran. Seperti itu. Iya, jadi ada RPP, alokasi waktu, pelajaran yang menarik ya Ibu ya. Yang memastikan itu bisa berjalan itu apa Ibu? Yang memastikan hal tersebut dapat berjalan adalah ini Putri. Nantinya saya akan meminta bantuan dari ini Putri, dari penjaga lab, mungkin penjaga lab ya. Karena di sana kepala lab ya, kepala lab ya, kepala lab yang nantinya kepala lab tersebut saya minta bantuan karena saya akan menggunakan ruangannya untuk mencapai pembelajaran yang inovatif tadi. Kemudian yang tak kalah pentingnya, yang pertama saya izin dulu pada ibu kepala sekolah mungkin dengan model pembelajaran yang akan saya terapkan seperti apa mungkin akan saya sampaikan itu. Iya, itu sangat penting ya Ibu ya. Jadi kita dengan kepala sekolah juga dengan penjaga lab itu kita adanya kolaborasi ya Ibu ya. Untuk kriteria yang diinginkan Bu Yuyun itu bagaimana? Kriteria yang saya inginkan pada kondisi peserta didik saya ini, Putri, saya berharap peserta didik saya ini dapat maksimal, Putri, maksimal dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang saya ajarkan nantinya ya di IPA atau mungkin di seni budaya ya, Putri ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah hasil belajar dari peserta didik saya itu menunjukkan peningkatan ya, dapat saya lihat dari penilaian entah mungkin dari ulangan harian atau mungkin dari assessment ya, sumatif akhir ya Putri ya, seperti itu Putri ya. Mungkin ada lagi Bu kriteria yang diinginkan? Mungkin ini Putri, saya dapat melihat perubahan dari peserta didik saya. Selain dari akademik, mungkin dapat saya lihat dari sikap dari peserta didik itu, sikap dari peserta didik saya itu nilai juga sikapnya ya. Jadi apakah menunjukkan ke arah yang lebih baik, biasanya mengumpulkan tugas itu terlambat. jadi ini bisa tepat waktu. Iya, contohnya Oke, luar biasa Bu. Seperti itu Bu. Iya. Bu Yuyun, yang dilakukan setelah sesi dari alternatif tadi apa Ibu? Ini berarti aksi nyatanya ya Tri. Iya. Saya akan menyusun perangkat pembelajaran Putri, nantinya saya sesuaikan dengan karakteristik peserta didik saya Putri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan menyiapkan alat dan bahan. Kalau seandainya ada praktek nantinya ini, tapi biasanya kalau itu banyak. Iya. Oh, itu banyak prakteknya ya Bu ya. Saya pun juga demikian. Iya. Saya produk biasanya Bu. Nah, di sini saya sesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada seperti itu. Iya. Kapan itu Ibu akan dilaksanakan? Jelasnya itu akan saya laksanakan nanti sebelum pembelajaran dimulai. Misalnya itu saya ambil contoh di sistem pernapasan. Ini akan dimulai minggu yang akan datang. Jadi mungkin 1 minggu sebelumnya Jadi persiapannya sudah ya, iya. Siap-siap bahan-bahan dan alat-alatnya juga mungkin juga Bu Yuyun juga praktek langsung juga ya. Iya. Iya, sebelum dipraktekkan ke siswa bisa praktek terlebih dahulu. Iya, kalau di sistem pernapasan biasanya saya menggunakan membuat model paru-paru seperti itu. Oh, gitu. Salah satu Iya. contohnya itu. Siapa Bu yang perlu dihubungi dalam proses ini nanti Ibu? Yang perlu dihubungi ya Ibu ya. Tadi mungkin sudah saya sampaikan pada Putri. Yang pertama jelasnya saya itu permisi pada kepala sekolah dulu ya Ibu ya. Kemudian saya akan menghubungi pembina lab Ibu, pembina lab. Ya.
kalau seandainya saya menggunakan proyektor, saya akan juga menghubungi pembina lab komputer dan juga pihak-pihak terkait lainnya, Putri, yang terlibat. Yang terlibat ya, Ibu ya. Ya luar biasa Ibu. Bagaimana Bu Yuyun nanti memastikan kegiatan yang Bu Yuyun lakukan atau rencana yang Bu Yuyun lakukan nanti berjalan dengan baik Ibu? Untuk memastikan kegiatan saya berjalan dengan baik, tercapai ya Putri, saya harus memiliki perencanaan yang matang, Putri. Yaitu tadi dari ATP, kemudian modul ajar ya Putri ya. ATP atau ya bahan ajar, kemudian bahan praktek itu ya Bu ya. Iya, seperti itu Bu. Seperti itu Putri. Iya. Yang dimintai dukungan tadi siapa aja? Yang dimintai dukungan Dalam kegiatan ini tadi? Iya, dari kepala sekolah itu, terus kepala lab, lab, lab komputer, kemudian bapak ibu guru tempat sejawat, dan tidak kalah pentingnya adalah siswa. Iya, siswa itu sendiri ya Ibu ya. Oke, mudah-mudahan segera terwujud ya Ibu ya. Terima kasih. Bu Yuyun, dari apa yang kita ngobrolkan tadi, kesimpulan yang diambil dari percakapan kita itu apa Ibu? Dari apa yang telah kita laksanakan ini ya Putri, dari proses coaching ini, saya merasa ya Putri, apa yang kemarin-kemarinnya menjadi beban bagi saya, artinya Unek-unek ya Bu? Iya, unek-unek lah ya, kalau beban mungkin terlalu berat ya. Iya. Unek-unek bagi saya, seperti misalnya masih menyiapkan RPP, menghubungi bapak ibu guru yang lain yang terkait dengan ini dan lain sebagainya, kan banyak itu Putri ya. Dari proses ini, coaching ini saya merasa lebih plong gitu, lebih lega gitu ya Putri, karena merasa beban saya itu ya Putri, bisa berbagi ya, Putri, dan saya menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan bagi saya dan peserta didik saya. Begitu Putri. Untuk wawasan baru Ibu, wawasan baru dari percakapan yang kita peroleh itu apa Ibu dari Bu Yuyun? Baik. Kalau wawasan baru yang saya dapatkan dari proses coaching ini adalah ini yang paling utama ya Putri. Saya menemukan solusi-solusi Putri. Ini yang paling penting ya Putri. Menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya selama ini. Ini bisa terjawab ya Putri. Alhamdulillah, insya Allah dapat menjadi aksi nyata nantinya bagi saya. Iya, mudah-mudahan ya Ibu ya, apa yang sudah Ibu rencanakan mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Harapan-harapan dari Bu Yuyun juga dapat terlaksana ya Bu. Jadi siswa-siswanya nggak ada yang nggak mendengarkan lagi, jadi mereka greget lagi, mereka rasa ingin tahu mereka terhadap materi yang Bu Yuyun ajarkan dapat lebih lagi ya Ibu ya. Ini udah terlalu siang ya Bu ya. Nggak terasa kita ngobrol ya Bu Yuyun ya. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya Bu Yuyun dapat terlaksana ya Bu Yuyun ya. Baik Putri. Iya. Langsung akhiri ya Ibu ya. Selamat siang. Putri. Terima kasih. Terima kasih. Siang Putri. Siang Bu Enda. Putri, gimana kabarnya? Kabar baik Bu Enda. Alhamdulillah. Iya Putri. Saya lihat Putri sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Iya sudah Ibu. Kebetulan di akhir saya sebagai observer ada pasca observasi. Jadi saya ingin ada beberapa pertanyaan untuk Putri, nggak apa-apa ya? Iya Ibu, nggak apa-apa. Oke, ini Putri setelah kemarin melaksanakan coaching, ya, bagaimana menurut Putri performa yang dilaksanakan kompetisi yang kemarin kan dijadikan pengembangan ya. Setelah melaksanakan coaching, bagaimana performa Putri? Performa saya ya Ibu ya. Setelah saya kemarin melakukan coaching, saya merasa saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita Ibu. Di mana saya sudah menyampaikan tujuan, mengidentifikasi dari permasalahan dari tipe tadi, terus juga rencana aksi juga Bu, serta tanggung jawab. Itu
Apa yang membuat Putri menilai demikian? Saya menilai seperti itu karena saya bisa bagaimana ya, bisa menemukan kata kunci dari course tadi itu tentang permasalahan yang dia hadapi, sehingga saya bisa melalui dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita. Baik Putri, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Putri? Iya, itu mau Begini Putri, dari hasil pengamatan saya kemarin, memang coaching berjalan lancar, coaching yang dilaksanakan Putri berjalan lancar dan sesuai alur kita. Ya. Kemudian saya mengamati juga Putri itu namanya sudah membuat si coaching mengekspresikan idenya dan menemukan solusi menemukan solusinya Iya. sendiri dia. Jadi saya menganggap bahwa itu berhasil sukses gitu. Bagaimana Putri setelah mendengar ini? Iya. Saya senang ya Ibu ya. Ya. Senang jelasinmu. Oke. Jadi apa yang menjadi tujuan saya itu dapat terlaksana. Kemudian kalau boleh saya tahu Putri saya, rencana tindakan untuk selanjutnya gimana Putri? Rencana tindakan saya selanjutnya, saya akan lebih berlatih lagi Bu. Jadi berlatih lagi untuk kegiatan coaching supaya dapat lebih lancar lagi Bu, dapat memberikan kayak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga dapat membantu si coach tadi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Begitu ya Putri. Jadi Iya. harus tindakannya banyak dilatih. Iya, banyak berlatih Bu. Tadi saya gini, pasti Putri membayangkan untuk akan meningkatkan lagi performa ini. Iya. Kira-kira menurut Putri siapa nih yang mau di coaching selanjutnya dan kapan? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mengajak teman sejawat saya Ibu. Jadi mungkin saya coba dulu dari kelas tinggi, jadi dari guru kelas 4, dari guru kelas 5. Untuk waktunya ini akan saya segerakan Ibu, jadi saya akan mencari waktu yang pas, yang mereka waktu luang, kita sama-sama luang, itu saya akan gunakan Ibu. Terus siapa yang bisa membantu rencananya Putri ini? Yang bisa membantu rencana saya jelas teman sejawat itu sendiri ya Ibu ya. Jadi dari guru kelas 4, guru kelas 5, mungkin nanti juga dibantu dengan guru-guru yang lain Ibu. Serta kepala sekolah juga, serta yang harus ada mendukung kegiatan tersebut juga harus kepala sekolah yang saya ajak itu. Luar biasa. Rencana tindakan Iya Ibu, mudah-mudahan dapat berjalan ya Ibu ya. Ini Putri, jadi nanti dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, setelah observasi, selama observasi dan pasca observasi ini akan saya tuangkan di fungsi preskripsi akademik ya Putri. Oh gitu ya Ibu, terima kasih ya Bu. Kemudian saya ingin tahu setelah akhir proses ini dari yang mana dari awal itu dari yang perang kemudian observasi dan akhir hari ini gimana? Perasaan saya senang Ibu, saya senang juga ada rasa bangga juga, jadi bisa membantu teman. Jadi menemukan permasalahan teman serta dapat menggali ide dan wawasan mereka tentang masalah yang mereka alami Ibu. Jadi senang banget dulu. Luar biasa, jadi merasa bangga ya. Iya, bisa membantu teman Ibu. Baik Putri, saya rasa sudah cukup ya. Saya sudah banyak mendapatkan sesuatu yang ingin saya capai dari bincang-bincang dengan Putri. Mudah-mudahan rencana tindakan Putri itu jalan lancar. Amin. Jangan putus asa Amin. dari